Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 23 November tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Cyber Army Majelis Ulama Indonesia mendapat sorotan. Majelis Ulama Indonesia DKI membentuk Cyber Army untuk melindungi para ulama, para ustadz dan Anies Baswedan dari serangan Cyber Army pihak lain. Pembentukan Cyber Army Majelis Ulama Indonesia DKI bermain politik yang tidak dibenarkan, yang tugas utamanya hanya membina akhlak yang baik bagi umat Islam secara keseluruhan. Karena tugas daripada Majelis Ulama ini adalah tugasnya hanya membina akhlak manusia ke seluruh umat Muslim dari semua aliran, dan tidak diperbolehkan dia bermain politik. Cyber Army lebih untuk kepentingan politik Anies Baswedan dalam rangka menghadapi Pilpres tahun 2024. Majelis Ulama Indonesia melindungi semua umat Muslim dan harus netral, melayani semua umat Muslim yang berbeda aliran. Masyarakat banyak memberikan kritikan atas pembuatan Cyber Army Majelis Ulama Indonesia DKI, menambah rusaknya nama baik Majelis Ulama Indonesia. Apalagi Majelis Ulama Indonesia Pusat dituduh sarang teroris karena Densus 88 menangkap teroris anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang bernama Farid Atbah. Sampai pecinta media sosial membuat tagar bubarkan Majelis Ulama Indonesia. Dengan tudingan Majelis Ulama Indonesia sarang teroris, agar pimpinan Majelis Ulama Indonesia melakukan penelitian khusus semua ulama Majelis Ulama Indonesia dan memerintahkan kepada Majelis Ulama Indonesia DKI jangan membuat Cyber Army. Harapan saya agar pimpinan Majelis Ulama Indonesia bersih-bersih semua ulama dari masalah terorisme, dan Majelis Ulama Indonesia DKI tidak menggiring Majelis Ulama Indonesia DKI berpolitik yang netral, membina. Tugasnya hanya sifatnya harus netral untuk semua umat yang beragama lainnya, terutama dalam membina akhlaknya. Jadi yang saya lihat masalah Majelis Ulama Indonesia, dia membentuk Cyber Army tersebut, apalagi digunakan untuk membela katanya para ulama dan juga Anies Baswedan dari serangan Cyber Army yang dari pihak lain. Dan kalau melihat hal tersebut, bahwa Cyber Army daripada Majelis Ulama Indonesia sudah berpolitik, padahal Majelis Ulama Indonesia tidak boleh berpolitik dan sifatnya dia hanya memberikan pembinaan mental yang baik kepada semua umat Muslim. Dan juga cybernya itu sama tidak baik itu, karena dia sudah membawa ke dunia politik, padahal tugasnya dunia politik itu yaitu membawa nama Anies Baswedan dalam rangka Pilpres nantinya. Karena siapa nanti yang menyerang daripada Anies Baswedan nanti dapat ditanggulangi lewat Cyber Army tersebut untuk membela Anies Baswedan. Ini sudah termasuk perbuatan daripada ini sudah masuk ke dunia politik ini, karena Pilpres tersebut itu masalah dunia politik itu. Padahal Majelis Ulama Indonesia dunia akhlak, dunia akhlak, membina akhlak umat manusia yang berbeda semua aliran agama yang dianunya. Jadi itu saya lihat, jadi dia menyalahi aturan tersebut dan hal itu tidak dibenarkan. Jadi sehingga pada saat itu setelah Majelis Ulama Indonesia ini sudah tidak baik,
Majelis Ulama Indonesia DKI ini sudah sifatnya tidak baik, membawa-bawa Majelis Ulama itu ke dunia politik. Ditambah lagi, Majelis Ulama Indonesia Pusat dia dituding menjadi sarang terorisme karena Densus 88 menangkap anggota Komisi Fatwa yaitu Farid Abdau sebagai anggota daripada Komisi Alat tersebut, sebagai anggota teroris daripada Jamaah Islamiyah. Jadi harapan saya sebenarnya agar pimpinan Majelis Ulama Indonesia bersih-bersih semua ulama dari masalah terorisme, dan Majelis Ulama Indonesia DKI tidak menggiring Majelis Ulama Indonesia DKI berpolitik, yang netral dan sifatnya sebagai tugas utamanya supaya bersikap netral membina semua umat Islam terhadap akhlaknya. Jadi supaya umat muslim berakhlak yang baik semua. Itu tugas utamanya, bukan berpolitik. Sekian dan terima kasih.